Laborians, welcome to Labos Podcast. Podcast ini berisi tentang penjelasan yang lebih detail dari setiap materi yang sudah dibagikan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yani, host pada podcast kali ini. Hari ini saya nggak sendirian loh. Saya akan ditemani oleh salah satu teman saya dan akan membahas tuntas materi yang telah dibagikan. Mungkin langsung saja kita panggil. Please welcome Kak Nana. Hai Kak Nana. Halo Kak Yani. Wah, you look good today. Oh really? Thanks. You look gorgeous. How are you? I'm pretty well. How about you? I'm good. Yeah, very good. Oh ya Kak, pasti udah tahu dong kita bakal ngapain hari ini. I do. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai nih buat tanya-tanya sama Kak Nana. Gimana Kak? Boleh kan? Boleh dong. Kak, jadi kan minggu ini kita sudah membagikan sejumlah materi untuk para laborians. Ada materi tentang artikel, numeral, there, that, this, and time. Sekarang kita mulai dari materi pertama kali ya, artikel dulu. Jadi kan banyak banget nih Kak laborians yang kadang masih bingung, apa sih sebenarnya artikel itu? Nah, boleh nih sekarang Kak Nana sharing ilmunya tentang artikel buat para laborians juga yang lagi dengerin, supaya mereka lebih paham. Gimana Kak? Silakan. Oke. Jadi artikel itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kata sandang. Nah, kata sandang ini digunakan sebelum noun atau kata benda. Artikel itu terbagi menjadi an, dan the. Begitu Kak Yani. Wah, jadi gitu ya Kak. Terus gimana sih cara membedakan dalam penggunaannya? Pasti laborians juga masih simpang siur nih cara pakainya nih. Oke, kita mulai dulu ya dari dan an. Dan an ini bermakna sebuah, seorang, seekor, atau apapun yang berjumlah satu. Contohnya, I have a cat. Aku punya seekor kucing. I want an apple. Aku ingin sebuah apel. Nah, untuk penggunaannya sendiri, dan an ini digunakan untuk menyebutkan noun yang tidak spesifik. Contoh, I work at a company. Nah, company di sini itu tidak spesifik company yang mana atau company apa. Jadi bisa company apa saja yang dimaksud. Lalu, the digunakan untuk noun yang spesifik. Contoh, give me the book. Book yang dimaksud di sini adalah book yang spesifik yang sama-sama diketahui oleh speaker maupun listener. Jadi, buku yang dimaksud di dalam pikiran speaker dan listener ini adalah buku yang sama, begitu Kak Yani. Oke, jadi dan an itu untuk yang tidak spesifik, sedangkan the untuk yang spesifik. Yap. Oke, sekarang kita beralih nih Kak. Gimana sih cara kita tahu kapan harus menggunakan dan kapan harus menggunakan an? Nih, sering kebalik banget nih Kak. Good question Kak Yani. Jadi, digunakan sebelum kata yang berawalan bunyi konsonan. Ingat ya, bunyi. Contoh, a dog, a book, a cat. Nah, sedangkan an itu digunakan sebelum kata yang berbunyi vowel. Contoh, an hour, an honor, dan sebagainya. Tapi, ada kasus di mana kata itu diawali oleh huruf vowel tapi berbunyi konsonan. Misal, uniform, university. Nah, untuk kasus seperti ini, kita harus menggunakan artikel karena bunyinya berawalan konsonan. Sedangkan sebaliknya, ada juga kata yang berawalan huruf konsonan tapi bunyinya vowel. Contoh, our, honor. Nah, di sini kita harus menggunakan artikel an. Seperti itu. Oke, so the conclusion is kalau misalnya ingin menggunakan an, tidak hanya dilihat dari huruf awalannya, tapi juga
bunyinya. Itu yang terpenting bunyinya ya Kak ya. Yap. Karena ada yang tulisannya menggunakan konsonan, ternyata pembunyiannya vowel, maka kita harus menggunakan an, dan begitu pun sebaliknya. Wah, sangat jelas sekali ya Raborians penjelasan dari Kanana terkait materi artikel. Nah, tadi kan udah selesai tuh bahas artikel. Sekarang kita mau bahas apa lagi nih Kanana? Selanjutnya ada materi tentang numeral. Numeral, oke. Bisa diceritakan sedikit nggak Kak? Numeral tuh apa sih? Numeral itu angka atau bilangan Kak Yani. Nah, ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu cardinal number dan ordinal number. Kita bahas cardinal number dulu ya. Oke, silahkan. Oke, cardinal number ini contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk menerangkan jumlah. Contoh, Donnie has 3 dogs. Donnie mempunyai 3 anjing. Nah, jadi banyaknya anjing Donnie itu ada 3. Jadi kita harus menggunakan cardinal number. Nah, oke, jadi itu yang bisa dihitung gitu ya Kak ya? Betul. Lalu, kalau ordinal number, itu contohnya seperti first, second, third, fourth, dan sebagainya. Fungsinya untuk menerangkan urutan. Contoh, I am the second child. Aku anak kedua. Seperti itu. Tapi, untuk ordinal number ini memiliki beberapa penggunaan lagi, Kak Yani. Apa tuh Kak? Bisa untuk menjelaskan tingkatan. Contoh, he lives on the fourth floor. Dia tinggal di lantai keempat. Nah, selain tingkatan dari bangunan, bisa juga untuk tingkatan pendidikan. Contoh, I'm in the second year of high school. Aku berada di tahun kedua sekolah menengah atas. Seperti itu. Lalu, bisa juga digunakan untuk tanggal. Contoh, today is 2nd of July. Hari ini tanggal 2 Juli. Nah, jadi sudah jelas ya, Kak Yani? Oh ya, oke. Jadi numeral itu dibagi jadi dua jenis ya guys. Ada cardinal dan juga ordinal number. Jadi cardinal itu adalah number yang bisa dihitung, sedangkan ordinal itu yang nggak bisa dihitung ya kayak gitu kan? Ya, untuk posisi atau tingkatan. Oke, benar-benar. Sekarang kita lanjut nih. Kita akan bahas soal there, that, dan this. Yuk Kak, boleh nih. Oke, kita mulai dari there ya. Jadi, there itu menyatakan tentang keberadaan sesuatu. Contoh, there is a girl. Ada seorang perempuan. There are 2 boys. Ada 2 orang laki-laki. Tadi Kakak bilang kan there is, there are. Nah, bedanya tuh apa Kak? Kok ada dua jenis? Nah, there is itu digunakan jika benda yang mengikuti tunggal atau hanya satu. Sedangkan there are digunakan jika yang mengikuti itu ada lebih dari satu atau jamak. Oh, jadi beda di jumlahnya aja ya Kak ya? Betul. Oke, lanjut ke kata tunjuk ini. Kata tunjuk ini terbagi dua, yaitu this dan these. Bedanya, this digunakan untuk noun tunggal yang berada dekat dengan kita. Contoh, this is a nice dress. This is my friend. Sedangkan these itu untuk noun jamak yang berada dekat dengan kita. Contoh, these are 2 tigers. These are your books. Nah, untuk kata tunjuk itu juga terbagi dua Kak Yani. Apa tuh Kak? Yaitu that dan those. That itu untuk noun tunggal yang jauh dari kita. Contoh, that is a peacock. That is my house. Sedangkan those itu untuk benda jamak yang jauh dari kita. Contoh, those are 7 wolves. Those are expensive cars. Nah, kalau ingin membuat kalimat negatif, bisa tambahkan kata not setelah to be is ataupun are. Contoh, this is not a tiger. These are not tigers. That is not a boat. Those are not boats. Sedangkan, untuk membuat kalimat tanya, kita cukup pindahkan to be-nya
ke awal kalimat. Contoh, is this a tiger? Atau are those boats? Seperti itu Kak Yani. Oke, jadi tadi dibagi menjadi tunggal dan jamak ya Kak ya. Kalau Betul. jamak pakai apa, kalau tunggal pakai apa. Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu pembahasan tentang time. Nah, gimana tuh Kak penjelasannya? Silahkan dijelaskan dulu. Oke. Jadi untuk menyebutkan waktu atau jam ini ada beberapa cara dalam bahasa Inggris Kak Yani. Oke, beberapa cara. Nah, apa aja tuh Kak caranya? Pasti laborians yang dengerin juga penasaran nih. Pertama, kita bisa menyebutkan menit dulu, baru jamnya. Contoh, 20 past 7, 7 lewat 20. Atau 5 past 10, 10 lewat 5. Nah, jika menitnya di atas 30 menit, maka kita tidak menggunakan past, melainkan to. Misal, jam 6.40, itu dibaca 20 to 7, atau 7 kurang 20. Lalu untuk jam 8.50, dibaca 10 to 9, atau 9 kurang 10. Lalu, jika menitnya menunjukkan lewat 30 menit, maka kita menyebutnya dengan half past. Ini kalau untuk lewat 30 menit pas ya. Jadi kita nggak pakai ini Kak, nggak pakai menitannya yang kayak 30 gitu, nggak? Umumnya sih kita bilangnya cuma half past. Contohnya nih ya Kak Yani, half past 4 atau setengah 5. Half past 6 atau setengah 7. Dan kalau menitnya menunjukkan 15 menit, maka kita menyebutnya a quarter. Contoh, a quarter past 4, 4 lewat seperempat. A quarter to 5, 5 kurang seperempat. Oh, jadi tadi kan kalau misalnya 30 menit kita pakai half, ke 15 kita pakai quarter. Betul. Nah, ada yang lain lagi nggak sih Kak selain kedua itu atau cuma dua itu doang? Umumnya sih cuma dua itu aja Kak ya nih, dengan penyebutan lain. Yang lain sama aja kayak kalau 10, 10, 20, 20. Oh gitu, oke, berarti aman ya Kak ya. Cuma ingat ya laborians, yang bisa diganti menitnya itu hanya half dan juga quarter. Half untuk 30, sedangkan quarter untuk 15. Benar kan Kak? Yap. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke cara penyebutan yang kedua ya, yaitu penyebutan dengan jam langsung diikuti menit. Contoh, 7:30 atau 7 lewat 30. 9:40, 9 lewat 40. Atau 10:05, 10 lewat 5. Seperti itu. Jadi penyebutan yang kedua ini cukup lebih simpel daripada yang pertama. Oke, laborians dimanapun kalian berada, jadi itu tadi adalah bincang singkat dengan Kanana yang membahas materi selama seminggu ini ya. Harapannya sih setelah penjelasan tadi yang diberikan oleh Kak Nana bisa membantu laborians dalam memahami materi tersebut. Jadi kan sudah ada file tertulisnya yang dibagikan oleh pihak labo, dan juga setelah diberikan penjelasan lebih oleh Kak Nana, harapannya bisa lebih mahir lagi nanti dalam bahasa Inggrisnya. Ya, benar banget Kak Yani. Semoga para laborians ini terbantu dan tetap semangat ya belajarnya. Well, gak kerasa kita udah selesai pembahasannya. Makasih banyak untuk Kak Nana yang sudah bersedia sharing tentang pengetahuannya. Semangat juga untuk para laborians dalam belajar bahasa Inggris. Saya Yani dan Kak Nana pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye.